Baik, kali ini Katia mau berbagi tentang anak yang selalu nangis kalau didahulukan. Anak yang ingin selalu pertama, dapat giliran pertama, ingin selesai yang pertama ke kegiatan. Oke teman-teman, sebelum Katia mulai videonya, Katia ingetin, Katia mau ada pelatihan teknik mengajar untuk anak-anak ya. Langsung saja daftar, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai nyesel deh. Pokoknya langsung dengan Katia ya nanti. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, sahabat kami pun berada. Senang sekali hari ini kita bertemu ya di channelnya Katia. Semoga sehat selalu dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Sebentar, Katia simpan aja di sini deh. Nah hari ini Katia mau berbagi seperti biasa dengan sahabat Quran maupun berada yang selalu setia di channel Katia. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sebelum dimulai, bismillah dulu ya. Baik, kali ini Katia mau berbagi tentang anak yang selalu nangis kalau didahulukan. Anak yang ingin selalu pertama, dapat giliran pertama, ingin selesai yang pertama ke kegiatannya, tugasnya, ingin yang pertama, masuk yang pertama. Pokoknya kalau nggak pertama teh nangis. Kalau nggak pertama tuh nggak selesai yang pertama atau didahulukan oleh orang lain juga nangis gitu ya. Bagaimana sih Katia? Kayaknya kita rata-rata mungkin ada juga yang bertemu mengalami hal yang serupa. Oke. Nah, jangan lupa ya biar mendukung channelnya Katia makin berkembang, juga mendukung lembaga pendidikannya Quran Nusul Kuningan. Jangan lupa kasih ininya ya, kasih love-nya. Jangan lupa kasih love yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Dihitung ya. Sampai 100. Kelamaan. 1, 2, 3. 3 aja. 3 kali aja ya. Oke, gimana ya Katia ya? Baik teman-teman, itu kita harus tahu dulu beberapa kondisi kenapa anak bisa seperti itu. Yang pertama, bisa saja anak itu memang anak pertama atau cucu pertama yang selalu dibanggakan. Wah hebat, kamu pertama. Yang selalu menggaung-gaung kalau pertama tuh hebat. Jadi karena dia nggak ada saingan juga, nggak ada saingan, belum ada adiknya ataupun ada kakak dia juga jauh usianya, jadi selalu hebat selalu di nomor satu dan nomor satu itu bagus gitu ya. Selalu wah kamu hebat, kamu harus pertama, kamu harus selesai duluan kamu. Jadi terbawa juga di sekolah gitu ya. Jadi mungkin dia anak yang pertama atau cucu pertama. Yang kedua dia selalu bawa nomor satu tuh hebat, harus duluan kondisi di keluarganya. Yang ketiga, ini bisa saja dia kondisi di rumah itu berdekatan adik kakaknya gitu. Artinya saudara-saudaranya dekatan. Jadi selalu nomor 2 kan saja. Jadi dia kesel gitu. Jadi melemparkannya tuh di sekolah. Gitu ya. Karena di rumah selalu di nomor 2 kan. Adiknya dulu, tolong kasih adiknya dulu. Jangan buat adiknya dulu. Kamu menghambat pertama. Jadi dia tuh merasa kesel di rumah gitu. Jadi di sekolah tuh karena ini paksa, ini adalah wilayah saya, harus bisa tuh bagaimana. Jadi ada yang harus kita ini dulu, pahami dulu kondisinya agar kita tidak bersujon, kita tahu cara apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena anak-anak tidak ada yang salah gitu ya. Mereka hanya melihat kondisi, dilibatkan oleh kondisi itu, dia hanya hasil dari kondisi tersebut. Jadi kita harus lebih bijaksana dan lebih lembut, lebih sayang, dan lebih empati yang dikeluarkan ya, daripada itu non keseni kenapa aku bungkat ya begini. Nah kita harus selalu ini ya, ini mungkin menjadi buah dari hasil kita juga kalau sering harus yang pertama ya teman-teman ya cepet ya, mungkin karena kita yang terburu-buru pengen cepet pulang, jadi harus selesai dalam waktu sekian, dan siapa yang pertama itulah yang jadi pemenangnya. Memang bagus juga dalam kondisi tertentu memang gitu. Tetapi kalau setiap hari digaungkan, jadi anak-anak ketika ada yang dia nomor 2 tuh kayak mungkin
ketika kita ingin berlomba seperti itu, tapi jangan lupa juga kasih tahu bahwa pasti yang namanya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ada pasti. Karena yang angka juga sampai 100, angka dari 1000 sampai miliar sampai triliun, jadi harus dikasih pemahaman gitu ya. Gak apa-apa kalau kita ada perlombaan, kita kasih tahu pemahaman bahwa nomor 2 juga bagus, nomor 3 bagus. Tuh. Jadi jangan selalu melombakan bahwa nomor satu ayo harus kamu harus duluan. Siapa yang duluan? Jadi anak akan tergambar, akan terbentuk seperti itu. Yang kedua, kita harus kasih tahu seperti Kak Tia sering banget jelaskan kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kelas, tata tertib di kelas gitu ya. Bagi teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang selalu berbuat baik, bagi teman-teman yang selalu disiplin, bagi teman-teman yang selalu menuruti perkataan bu guru gitu ya, perkataan bu guru emang baik gitu ya, boleh nanti dapat ini duluan kayak gitu bukan. Jadi bukan hanya perlombaan saja, tapi dia harus melakukan beberapa jenjang kebaikan gitu. Selalu mengucap salam, selalu mau sholat, selalu jadi nanti dia akan terinspirasi kalaupun dia duluan itu karena melakukan hal-hal yang baik dulu gitu ya. Selalu berbagi, selalu mengikuti aturan, selalu menunggu giliran, selalu berteman, selalu ya begitu, itu akan lebih baik daripada selalu nomor satu yang duluan gitu nih. Pikiran dia akan terus nomor 2, 3 itu jelek banget gitu ya. Dan kita harus kasih kondisi di mana ketika kita ajak untuk bermain dengan teman-temannya yang paling dekat ya, jangan satu kelas kita yang membuat dia tidak terlalu tersaingi. Diajak bermain, kemudian dia juara 2 atau temannya di juara 2 kasih pelukan. Aku butuh emang, aku dulu butuh emang juara 1, juara 3 belum pernah, juara 3 belum pernah, makanya butuh bangga. Pokoknya nih kalau sudah ada 1, 2, 3 itu pokoknya hebat banget, pokoknya udah masuk juara juga hebat, ke 10 aja juga hebat. Pokoknya selalu ketika juara 1 pelukannya sama, juara juga sama, juara 3 juga sama. Selalu menghargai apa yang menjadi sudah takdir kamu. Nah itu ya. Nah selanjutnya yang keempat itu selalu memberikan pemahaman bahwa takdir dari Allah itu lebih baik ya. Selalu bersyukur dari takdir Allah. Contoh dianya kita Rita mamanya. Rita kesini sama mama sama ayah jam sekian ketiga ya, dan Dinda ke 1. Itu Allah berikan takdir bahwa mungkin aja kalau kedua papa kamu tiba-tiba jatuh, kalau mungkin saja ada yang ketinggalan, harus dikasih pemahaman seperti bu guru. Makanya Allah berikan takdir kamu harus ketiga, ternyata kamu harus kedua, karena itu lebih baik untuk sesuai dengan kebutuhan. Harus kasih pemahaman terus menerus. Dan anak kecil mah sekali 2 kali mual atau malah terak kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia nggak akan nempel gitu, nggak. Jadi harus terus menerus gitu, terus dikasih pemahaman oleh kita gitu. Seperti itu. Jadi harus terus kasih pemahaman. Dan selanjutnya kita harus terus tegas. Jadi ketika yang ke 1, 2, 3 enggak mempan, harus terus tegas. Enggak, ini dulu. Kemudian pasti nangis kan? Enggak apa-apa. Dia harus belajar untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa berteman tuh seperti ini. Juga harus melihat bu guru bahwa keadilan itu adil, kemudian harus memahami. Itu mereka harus belajar. Makanya di sekolah tuh ada yang namanya aspek sosial emosional. Dia harus belajar emosional itu. Jadi enggak apa-apa ketika kita tidak memberikannya dia pertama terus nangis, nggak apa-apa, dia harus belajar. Nggak 1 kali, 2 kali, 3, nggak apa-apa belajar bu. Kalau sampai 3 kali sampai seminggu udah nggak apa-apa, dia harus belajar. Asal nih bu, setelah dia menangis seperti itu kita deketin kasih pemahaman dengan cara kita harus minta maaf duluan. Ibu dia ya, saya juga pernah melakukan hal seperti ini. Dia tidak pernah dilakukan seperti itu sama bu gurunya, kemudian sama saya seperti itu. Sama saya mau digituin keluar dia, saya bilang begini, jangan dulu dideketin langsung. Dia harus belajar dulu. Dia harus memahami dulu kondisi kelas. Dia harus belajar dulu berteman seperti apa. Dia harus belajar dulu bahwa tidak semua harus sesuai keinginannya. Dia ditinggal aja,
keluar. Yang penting kan tidak keluar dari lingkungan sekolah, tidak ke jalan raya. Jadi harus sering tengok, sama saya tengok. Jadi ketika dia memang ya kadang dia berani juga gitu sampai ada gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kita nanti datengin dan dilihat sedikit-sedikit belajar. Jadi ini ketegasan akhir ya, ketegasan. Kalau tips-tips yang tidak mempan, ketegasan. Biarkan dia belajar, nggak apa-apa nangis. Tapi itu kita selain melihat kondisinya agar tidak ada yang berbahaya, tidak keluar, deketin, minta maaf. Butia sayang sama Kalisa sebenarnya. Maafin Butia ya. Tapi Butia sayang semuanya. Butia suka banget sama Kalisa terus. Ada yang saya juga dilucu-lucuin. Dianya masih marah tuh kan, digedeketin udah minta maaf. Dilucu-lucuin. Malah saya juga anak tersebut malah ngorondongan gitu. Merangkak-rangkak. Lama-lama dia ketawa-ketawa. Dan itu butuh proses. Tidak sekali 2 kali. Nangis lagi. Gak apa-apa itu proses. Tapi tetap kita menjadi guru yang sangat menyenangkan. Lucu. Meskipun tetap ditakuti, saya tuh juga ditakuti sama anak, tapi ya lucu gitu ya. Jadi ada rasa tegas, rasa tegas, rasa takut, tapi suka, tapi kangen gitu, kangen ketika ngajarnya gitu ya. Harus belajar, Bu, nggak apa-apa. Berarti kalau nangis terus, anaknya nangis lagi, nggak ke satu nangis lagi, nggak apa-apa. Dia harus belajar emosional, dia harus menguasai perasaannya, menguasai kelas, menguasai pertemanan seperti apa. Karena nanti di SD bagaimana kalau dia tidak diajarkan di TK, tidak diajarkan di sekolah. Di SD gimana? Coba bayangin, apalagi satu kelas lebih banyak. Udah 24-an gitu ya, satu guru. Ya, nggak dalam satu waktu 2 guru, dia harus belajar. Terus belajar. Kita juga mendidik dia agar dia menjadi orang yang kuat, mampu mengendalikan emosi seperti apa. Nanti nggak apa-apa dia curhat ke rumahnya agak munduran gitu ya. Tinggal konsultasi aja sama orang tuanya. Kita pelajari lagi, bareng-bareng lagi, berikan cara yang baik agar sekolah mau, dia pun pendidikan dia terhadap emosionalnya, pertemanannya, belajarnya meningkat sebelum di sekolah. Jadi meningkat, nggak manja, mau berbagi. Kan itu sekolah ya, pendidikan. Jadi ada sesuatu yang dia ambil. Bagus sosial emosionalnya, bagus perkembangan adaptasinya, berbagi, berteman, bagus lah, pokoknya dia bagus dalam mengendalikan emosinya. Begitu sahabatku yang berada. Jadi namanya buburnya banyak PR, nangis nggak apa-apa, tapi dengan sering melihat, sering ngobrol sama anaknya, seperti itu sahabatku yang berada ya. Dan jangan lupa sering main, bahwa kedua bagus, ketiga bagus, dilucu-lucuin lah. Aku aja kedua, aku pengen kedua, aku pengen ketiga. Ya biasanya butuh suka begitu. Oke, itu saja sahabatku yang berada, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.